الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin rahmat karunia dari Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholla Baitul Jalal yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita, peserta pesantren, peserta didik, anak-anak harapan bangsa, harapan agama bagi orang tua, bagi kita untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah memasuki yaitunya pekan yang kedua di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar Ramadan kali ini selalu kita isi dengan hal-hal sifatnya yang bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang, terutama di akhirat. Hadirin kaum muslimin, itu tadi imam kita membawakan ayat pesan Allah bahwa hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah untuk hari esokmu. Hari esok itu adalah bukan hanya di dunia, tapi untuk di akhirat yang lebih abadi dan kekal. Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup di dunianya sesaat, paling kancang 200 tahun. Ada Bu di sini 200 tahun yang di komplek kok? Tidak ada ya? Nah, kalau 200 tahun, 100 tahun itu lah payah itu. Dan pun itu ndak bantu oleh itu dong. Lah tengkurak itu. Jadi ndak ada yang bertahan lama hidup ini. Maka kita siapkan untuk masa yang jauh. Terutama apalagi anak-anak kita, tantangannya itu banyak dan barik. Sangat luar biasa. Bahkan pemerintahan kita kan punya program yang sangat baik sekali. Ada pesantren Ramadan, dulu ada 8 Balai 21. Pak Kapolda juga punya moto, slogan beliau zero itu apa? Tawuran, zero balap liar. Nah, itu kan sangat penting sekali. Kenapa itu terjadi? Dan yang melakukan itu kan rata-rata kan anak-anak Islam itu. Punya orang tua, ada ayah jemandehnya. Kenapa itu terjadi? Kok bisa ada balap liar bagai? Yang membalian Honda itu siapa? Rasanya anak-anak SMP, SMA aku mampu dia beli motor sendiri itu. Kecuali kalau yang silok gitu. Silok gitu kan, tentunya tak ada punya orang gitu kan. Pasti orang tuanya yang membelin. Kini pakai untuk balap-balap liar gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung orang tuanya memfasilitasi kan.
Ini kan penting sekali bagi kita. Makanya ada pesantren Ramadan. Dari sekolah anak dibawa ke rumah masjid, rumah ibadah, sampai kegiatan keagamaan. Anak kita ini akan bisa berhasil selamat dunia dan akhirat. Program-program yang disampaikan oleh pemerintahan kita itu akan bisa terlaksana. Setidaknya ada 3 faktor yang mendukungnya. 1, yaitunya rumah tangga. Dan ini adalah sangat menentukan. Peserta pesantren awak berapa orang, Bapak Ibu? Bu, berapa orang, Bu? Panitia? Le ada 50 ah? Hah? 90 ah? 80 ah? Oh, Masya Allah, 80 ah? 80 orang kan, SD SMP kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya tu ah. Tanpa alasan. Pokoknya lo mulai pesantren apa? Oh, itu salah dalam pendidikan itu. Sawananya anak itu bukan anak panitia. Anak awak sebagai orang gaib, orang tua. Ya awak yang kau saji je musola tu. Ndak harus panitia saja doh. Ini kadang-kadang adalah bagai sudah pesantren beko, anak ndak ada yang ke surau doh. Oh, pesantren ndak sukses. Pesantren ndak berhasil. Bukan gitu penilaiannya, itu salah tu. Maka disaran kau orang mentah-mentah pendidikan anak awak. Mulai dari rumah tangga. Jadi anak itu disuruh dibawa. Jadi startnya itu adalah dalam rumah tangga. Kalau dari rumah tangga itu anak baik, dididik dengan baik, diolah dengan cara yang baik, insya Allah keluar ke masyarakat akan jadi baik dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi rumah tangga berperan aktif. Kalau ingin anak awak selamai, maka fungsikan rumah tangga sebaik-baiknya. Dulu sewaktu menikah baru-baru ndak tangguang doh. Perencanaan pingin punya anak berapa. Lambe dia gi anak de Allah beko kaniak kanin pai baru be. Disarankan dek kawan minum itu diminum, makan itu dimakan, nan mani nan pai, bau rui kaniak kanin. Gitu ya Bu ya. Karena Bu mencobaan kayak gitu dulu, marasoan. Pai ke Solo ni Bu ya, pai bawa rumah ke situ. Oh minum iku anu pai ko, ba minum. Nampak kok jangan racun salah. Minum tuh, pingin apa tuh? Pingin anak. Lah dia gi dititipkan anak dari Allah. Lewat didik dengan cara baik. Itu amanah. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah apalagi amanah Allah disia-siakan, tunggu kehancuran pasti tiba. Jadi kalau anak telah diabaikan, Bapak Ibu hadirin, awak idui ko pai pagi pulang malam pai karajo mencari ko untuk sia. Untuk sia, Bu? Untuk anak. Bahkan pulang sanjo lah malam, kadang lah pagi ya pulang, kadang tak pulang-pulang begitu. Seminggu 2 minggu baik karajo di luar daerah. Demi apa tuh? Demi anak dan keluarga. Tapi anak tidak kita perhatikan. Itu kan rugi sangat awak tuh. Di dunia sengsara, di akhirat tuh lah menderita loh. Makanya anak sangat penting sekali Bapak Ibu hadirin. Apalagi anak-anak kadang-kadang kok dia sedang butuh bimbingan. Rata-rata tawuran tuh jam berapa Bapak Ibu? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Sampai menjelang subuh. Kan gitu tuh. Bulan puasa masih ada tuh. Bulan puasa gini masih ada tawuran. Di mana tuh, Bu? Paru kan? Bayang tuh. Dan itu anak-anak Islam. Itu kan sangat menyedihkan gitu. Dan dia senang, dia bangga. Nyaman dia kayak gitu. Apa kok anak tu ndak ada ayah je mandehnya? Jadi penting fungsikan rumah tangga sebaik-baiknya. Jadi kalaulah malam hari itu jangan keluar aja anak awak tu lagi. Harus disiplin dan ketat. Untuk anak tu. Apalagi dia masa mencari. Ndak nyaman di rumahnya cari keluar. Hadirin kaum muslimin rumah tangga.
fungsikan sebaik-baiknya. Harus disiplin dengan anak. Dalam iyo tu jangan indak. Iyo ndak indak. Gitu caranya. Dididik dari awal. Doakan makan, doakan lalu keluar rumah. Pendidikan awal. Adab ke orang tua, adab bertetangga. Ingin rapinya, silakan dilihat dalam Al-Quran surah Luqman 31, 3 baleh sampai 9 baleh. Itu ada di situ tuh. 13 sampai 19. Itu serapi-rapinya Allah sampaikan di situ. Gimana cara mendidik anak agar menjadi anak-anak yang baik dunia akhirat. Yang kedua, kita tidak lama ya, anak-anak kita ada pesantren. Yang kedua, rumah ibadah. Ini udah tepat ini. Tapi mungkin caranya yang penting. Jadi dibawa anak ke rumah sajid di musola. Seharusnya pesantren Ramadan kok mulai start dari sholat subuh. Yang enggak sholat subuh enggak. Gitu. Kalau penitia kayak gitu, harus dibuat kayak gitu. Kalau nak cari tempat lain ndak awak kan nyatur. Itu kan pembelajaran sekolah dibawa ke masjid di musola tuh. Sampaikan ke bapak dan ibu gurunya. Jadi startnya sholat subuh. Nah baru setelah itu kan ada dalam panduannya kan ada itu siap sholat subuh tadarusan kan gitu, Asmaul Husna. Baru jam sekian ada materi, sekian baru duha. Sudah ada aturan-aturannya. Kadang kita kan tidak menerapkan itu. Jadi orang tua harus sampaikan bahwa bagaimana anak itu tetap dibawa ke rumah ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya saya kan sering membawa anak biasanya itu. Dari ketek dulu biasa membawa. Kini anak kan dibawa tu tidak ada loh. Nyula jauh. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu. Tahun dulu kan mau minta doanya siko tu. Yang besar sekarang sudah berada di Mesir, di Al-Azhar. Terima kasih Bapak Ibu doanya. Itu dari rumah tangga, dari rumah ibadah. Tidak pisah dari situ. 2007 balik televisi tidak ada hidup sampai sekarang. TV masih ada karabangnya. Tidak ada bangga kita banyak-banyak nonton di rumah. Kok biari menonton saya? Apalagi kalau main HP itu. Coba tengok tuh anak-anak main handphone tuh. Ya, memang habis hari dinyo. Tinggal sedolahnya. Babalian handphone anak bagai. Dia belum butuh. Anak CD, anak SMP untuk adinyo. Belum ada kepentingan di situ. Jadi kalau pendidikan itu kita harus disiplin dan ketat Bapak Ibu untuk anak-anak tuh. Saya baru membelikan handphone tuh kelas 3 di MA, di Aliyah atau SMA, tingkat SMA. Untuk keperluan. Kalau tidak perlu enggak. Kita mampu membelikan, mampu seorang. Karena nyolah mencari gitu kan. Ada duit, tapi enggak boleh. Kamu belum butuh. Itu disiplin namanya itu. Jadi bawa ke rumah ibadah Bapak Ibu. Dibawa. Kalau ndak awak nak membawa ke rumah ibadah anak-anak awak, siap-siap anak-anak cucu kita dibawa ke tempat narkoba. Kalian nemu Ibu? Ndak kan? Selamanya anak awak. Sumatera Barat kini ko peringkat ke-6 di Indonesia. LGBT 18.000. Malu awak sebenarnya tuh. Riwalah 18.000 orang sado itu. Tidak macam pujo jombe tu. Itu kan program Yahudi. Masa laki sama laki. Bila lo kawan anak. Tidak mungkin dari dulu terkutuk, terlaknat. Kok dilanjutkan? Berarti ada program Yahudi di situ. Siapa yang korban? Umat Islam. Biasanya kalau masalah LGBT itu dibahas YouTube, biasanya dicegat itu. Jadi penting Bapak Ibu, awak kini kok. Kalau ndak awak selamanya anak-anak awak kini kok siap-siap. Anak kita akan dimangsanya. Makanya bawa ke rumah ibadah. Di rumah ibadahku banyak program yang bisa. Ada wirid remaja. Wirid remaja tuh ndak harus menunggu dari Pemko doh. Kalau Pemko tuh kan 2 kali sebulan. Tiok waktu kembali tiok pekan. Awak madoan di siko. Kalau sekarang kami, karena kita juga bagian dari pengurus, dibuat sekarang pemuda pelopor masjid. Udah kita galakkan itu. Udah kita launchingkan kemarin. Jadi harus diajak, dibawa, direkrut.
Kalau enggak, lewat. Anak-anak awak akan hancur nantinya. Jadi rumah ibadah. Nah kalau ada magaluitnya maribuitnya dinasihati, diarahkan, dibimbing. Duduk baik, solat lo elok, dengar khutbah, dengar ceramah, dengar kajian, dah ada ribut. Dia harus ditata. Yang terakhir, jadi rumah tangga maksimalkan, rumah ibadah maksimalkan, memang betul-betul dilakukan. Yang terakhir, rumah sekolah. Bapak Ibu, ternyata rumah sekolah kok menentukan anak. Bagaimana anak ini mau dibawa kemana? Sekolah menentukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kan saling berbagi saja. Saya senang, kita senang anak masuk pondok pesantren. 4 anak dititipkan Allah ke 4-empatnya pondok pesantren, laki dan perempuan. Ada je ibu-ibu yang nyeleneh, dak sayang je anak bercampan, anak jauh-jauh asnya. Ibu-ibu sikut tak ada tempat lain. Benci je anak tu mah bercampan. Daripada besok awak lagai nya campan ke panti. Panti apa? Tu ibu tahu kan, panti jompo. Ba tu, nya sibuk dengan karajohnyo. Akhirnya awak nyantan ke nilai. Kalau ndak awaknya jadian sebagai pembantu bugo. Pada piti sejuta dia gen ka pembantu, mama saya di rumah disnya. Dulu inyo yang awak abean, awak galai. Nah, kau bahasa kampung awak galai nama tu. Kini anak inyo lelai. Ndak wajib do. Waduh suh awak. Kayak gitu Bapak Ibu. Kita kan ada mertua, ada mintuo, ndak boleh. Kalau beliau ingin mengasuh, ingin membawa cucu, boleh silakan. Anak-anak awak, cucu-cucu beliau. Tapi kalau beliau dijadikan sebagai untuk pengasuh, ndak. Harus kayak gitu. Itu dalam rangka apa tuh? Bagaimana pendidikan? Jadi Bapak Ibu hadirin, carilah pendidikan yang menggiring anak awak selamat dunia akhirat. Yang dunia saja. Petang kita di mana tuh? Ditanya sama bapak-bapak. Enggak ada anak-anak buyah di UI, UGM, enggak. Enggak ada. Jadi tamat men, masuk pondok pesantren, masuk Kota Baru Padang Panjang, terus ke Al-Azhar ke Mesir. Nah, yang sekarang nomor 2 mohon doanya lagi Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu? Enggak ada. Ambo sebulan kau minta doa dari gini. Kini anak yang kedua sedang proses pendaftaran ke Ummul Qura. Dah minta doanya dah Pak Haji ke Ummul Qura yang nomor 2. Dan alhamdulillah paspor sudah selesai. Ummul Qura itu di Mekah. Kalau tidak tembus, di mana tembus lain. Nampak kok usaha je dulu. Awak harus usaha maksimal. Semuanya itu dari rumah tangga dengan rumah ibadah dan rumah sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu beasiswa. Jadi giringlah anak awak tu, karena nanti Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Jangan sampai anak kau menjadi batu sandungan di awak besok. Aturan awak besok capek selesai masuk urusan masuk surga, nanti menjadi penghalang anakmu. Kan gitu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Ya keluarga itu ya anak-anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cik. Ya Bapak Ibu ya. Galak ibu belakang tu. Enggak, kita enggak bahas poligami. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari bagaimana jadikanlah anak-anak awak ini, cucu-cucu awak, generasi-generasi awak yang betul-betul kita diamanai oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Sokatu duit misalnya Bapak Ibu. Kalau meninggal awak bakat orang duit lah. Yang penting cara itu yang penting. Jadi mari maksimalkan rumah tangga. Kalaulah jam 6 program 8/21 kan kayak gitu tuh. Kalau jam 6 mari lama pun ndak usah anak banyak keluar le. Ke masjid, ke musola, biasakan dia jamaah. Awak ndak yakin sebanyak iko yang ada di siku godo. Barakakah awak di siku go. Kalau ingin tahu tentu cari aja kupon kurban ke petang. Ledo 50. Awak banyak di siku. Coba datang rumah ibadah itu. Rumah ibadah, musola awak buat rancak-rancak tekan untuk ibadah.
Salat jamaah itu jauh lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan salat sendiri. 1 berbanding 27. Hadis yang populer kayak gitu. Sekali awak salat di mushola kau salat subuh sama 27 kali di rumah. 27 kali itu 27 hari. 27 hari itu hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Gitu kali-kalinya. Makanya awak bawa anak-anak awak, diri awak, keluarga awak untuk ke rumah ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi recik bawah dek kurang ngalui tasingguang dek kanaya talantuan dek katurun yang indah pada tampeknya salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Wal minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.